Kamu itu sudah jadi fosil. Orang yang ketinggalan zaman sepertimu sudah cukup membusuk di ruang arsip saja. Begitu kata-kata itu terucap, udara di ruang rapat direksi yang dikelilingi meja kayu mahoni solid itu mendadak membeku, sedingin es di tengah musim hujan. Selama 10 tahun, di perusahaan keluarga kelas menengah ini, aku telah memikul seluruh beban kerja di balik vonis yang sangat kejam ini diarahkan kepadaku. Para direktur di sekeliling meja hanya menundukkan pandangan dengan canggung. Tetapi, suamiku yang menatapku dengan angkuh dari atas, sama sekali tidak menyadari satu hal pada saat itu, bahwa hari di mana namanya akan terseret sebagai penanggung jawab atas hilangnya dana miliaran rupiah, dan hari di mana ia akan gemetar dengan wajah pucat pasi, sudah berada di depan mata. Sinar matahari Jakarta yang terik menyengat masuk tanpa ampun melalui jendela besar ruang rapat. Namun, hanya kursi paling ujung tempatku, Maya Wirawan, duduk yang terasa begitu suram, seolah tertutup awan hitam yang tebal. Pria yang duduk di kursi utama, melipat tangannya dengan angkuh dan menatapku dengan dingin adalah Tirta Wirawan, direktur operasional di perusahaan ini, sekaligus suamiku. Dibalut setelan jas pesanan khusus yang mewah, ia menatapku dengan sikap penuh arogansi. Dengar tidak? Perusahaan kita sekarang akan memasuki fase baru. Orang yang masih pakai cara-cara kuno, yang cuma sibuk menghitung recehan dan menyamakan angka di buku besar, tidak akan pernah bisa mengikuti kecepatan bisnis masa kini. Kata-kata Tirta diucapkan di ruang rapat yang resmi. Terlebih lagi, di hadapan seluruh jajaran direksi, ia dengan tanpa ampun membuangku sebagai beban yang tak lagi berguna. Dari nada suaranya, tak ada sedikit pun rasa empati atau kepedulian terhadap istri yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Tepat di sebelahnya, duduk seorang karyawati muda yang baru saja bergabung, Siska. Dia sebenarnya hanya staf di bagian kesekretariatan, tetapi karena dukungan kuat dari Tirta, ia diizinkan hadir di rapat direksi yang penting ini. Siska menatapku dengan senyum kemenangan, seolah-olah penyingkiranku adalah prestasinya. Bau parfumnya yang terlalu manis dan menyengat terbawa oleh hembusan AC, menusuk hidungku. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Direktur. Sekarang kita butuh investasi yang lebih dinamis. Kalau bagian keuangan cuma meributkan hal-hal kecil dan terus menginjak rem, kita bisa kehilangan peluang bisnis yang besar loh. Siska menyetujui perkataan Tirta dengan nada suara yang manja dan menggoda. Tirta tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Tepat sekali. Siska benar. Kamu selalu saja menginjak rem. Di bawah meja, aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat di atas pangkuan, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Perusahaan ini, PT Wirawan Sejahtera, adalah perusahaan menengah yang didirikan dari nol oleh ayah mertuaku. Namun, sejak ayah mertua jatuh sakit 3 tahun lalu dan Tirta mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin de facto, roda gigi perusahaan ini mulai berputar ke arah yang salah secara perlahan namun pasti. Tirta sangat menyukai penampilan luar dan pertunjukan mewah yang tak ada isinya. Sekarang zamannya branding. Ini adalah investasi masa depan. Teriaknya dengan bangga. Ia mulai menghambur-hamburkan uang perusahaan seperti air mengalir untuk biaya iklan digital yang tak jelas hasilnya, serta biaya entertainment jamuan makan, mewah yang tak ada gunanya. Orang yang setengah mati melakukan penyesuaian di belakang layar, menundukkan kepala meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada vendor agar perusahaan tidak gagal bayar, bahkan sampai mencairkan deposito pribadiku untuk menalangi kas sementara. Orang yang menjaga perusahaan ini tetap berjalan di atas tali tipis itu adalah aku. Jika aku tidak mati-matian menginjak rem, perusahaan ini sudah lama bangkrut dan terjerat utang. Namun, di mata Tirta, keringat dan darahku di balik layar sama sekali tidak terlihat. Yang ia lihat hanyalah seorang istri cerewet yang selalu menyampaikan teguran keras demi menyelamatkan perusahaan, dibandingkan dengan staf muda penurut seperti Siska yang selalu memujinya tanpa syarat dengan kata-kata manis. Pak Tirta, walau bagaimanapun, memindahkan Bu Maya ke ruang arsip 3 di basement itu rasanya terlalu ekstrem. Kemampuan akuntansinya sangat dibutuhkan perusahaan. Pak Kadir, manajer keuangan senior yang telah mengabdi bertahun-tahun, akhirnya memberanikan diri membuka suara, tak tahan dengan keheningan yang mencekik. Namun, Tirta menatap tajam Pak Kadir dengan pandangan yang membekukan. Pak Kadir, di perusahaan tidak boleh ada sentimen pribadi. Dia memang istri saya, tapi justru karena itu saya harus menilainya dengan ketat dan adil seperti karyawan lain. Keterampilannya yang kaku dan pemikiran kunonya hanya akan menghambat anak-anak muda berprestasi yang ada di garis depan. Benar, kan? Mendengar kata-kata yang terdengar logis namun setajam pisau itu, bahu Pak Kadir tersentak dan ia pun terdiam. Tak ada satupun dari direktur lain yang berani membelaku. Tirta sudah pasti akan menjadi direktur utama berikutnya.
Tak ada yang mau mengambil risiko menghancurkan karir mereka dengan melawannya. Pura-pura tidak melihat sudah menjadi cara bertahan hidup terbaik di perusahaan ini. Maya, besok bereskan barang-barangmu dan pindah ke ruang arsip 3 di basement. Di sana kamu bisa mengurus kertas-kertas usang kesukaanmu. Ya, tumpukan buku besar berjamur. Nikmati saja debunya dan jadilah penjaga peninggalan masa lalu. Tirta menyeringai sinis, melontarkan kata-kata kejamnya. Kamu itu sudah jadi fosil di perusahaan ini. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dadaku bagaikan pecahan es yang tajam. Selama 10 tahun ini, aku mengorbankan akhir pekanku yang tenang, waktuku sendiri, hanya untuk mendukungnya dan perusahaan ini. Aku menelan semua kotoran dan menundukkan kepalaku agar ia bisa tampil sebagai eksekutif hebat di luar sana. Dan balasan atas semua itu adalah hinaan sebagai fosil dan mutasi ke ruang arsip bawah tanah yang tak pernah disentuh siapapun. Kemarahan yang hebat, kesedihan yang mendalam, dan yang terpenting, rasa kecewa yang tak berdasar terhadap suamiku yang menyeringai di depanku, menghantamku seperti ombak sedingin es. Baiklah, aku berdiri perlahan, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi yang bergejolak di dadaku, lalu menundukkan kepala dengan tenang. Terima kasih atas kerjasamanya selama 10 tahun ini. Mohon maaf saya tidak bisa memenuhi ekspektasi Anda semua. Siang ini saya akan membereskan barang-barang saya dan pindah ke ruang arsip. Mendengar jawabanku yang begitu datar dan tanpa emosi, wajah Tirta sejenak tampak kebingungan. Mungkin ia mengira aku akan menangis memohon, atau marah besar dan memakinya. Akhirnya kamu sadar akan batasan dan ketidakmampuanmu. Ya sudahlah. Asal kamu tidak mengganggu pekerjaan kami, diam saja di basement sana. Tirta segera kembali ke sikap angkuhnya. Siska pun tertawa kecil sambil menutupi mulutnya, jelas-jelas merendahkanku. Aku menatap wajah mereka dengan tenang untuk terakhir kalinya, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun, membuka pintu kayu yang berat, dan meninggalkan ruang rapat. Lorong yang sepi dan dingin menyambutku. Bohong jika aku bilang aku tidak sakit hati. Aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahan air mata yang hampir tumpah karena perlakuan tidak adil ini. Baiklah, kalau itu maumu, gumamku pelan sambil menatap pemandangan gedung-gedung Jakarta dari jendela lorong. Tirta, yang hanya melihat angka-angka indah di permukaan dan pujian manis dari karyawan muda, tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika aku benar-benar melepaskan tanganku dan berhenti membereskan kekacauannya di belakang layar. Aku bukanlah fosil kuno. Aku adalah jantung dari perusahaan ini yang mengetahui seluruh urat nadi aliran dana dan yang setiap hari menjahit luka-luka fatal yang tak terlihat oleh siapapun. Seberapa cepat sebuah tubuh akan membusuk dan hancur jika kehilangan jantungnya, mereka akan segera merasakannya sendiri. Dengan tekad yang tenang namun sedingin baja, aku berjalan menuju mejaku untuk memulai pemberesan terakhirku di perusahaan ini. Bu Maya, mari saya bantu bawa barang-barangnya. Saat aku kembali ke Departemen Keuangan dan mulai memasukkan barang-barang pribadiku ke dalam kardus, Bima, seorang staf pria yang baru bekerja 3 tahun, menyapaku dengan suara pelan sambil melirik cemas ke sekeliling. Terima kasih, Bima. Tapi tidak apa-apa, barang pribadiku cuma segini kok. Aku tersenyum tipis padanya dan menutup kardus itu. Meskipun selama 10 tahun aku bekerja dari pagi hingga malam, bahkan di akhir pekan, di meja ini, saat aku mengemas barang-barangku, ternyata yang kumiliki hanyalah cangkir kopi, beberapa buku catatan, dan selimut kecil. Baru kusadari bahwa hampir seluruh hidupku telah kuhabiskan untuk mengurus angka dan pekerjaan kotor perusahaan ini. Saat aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, semua orang tampak tidak wajar. Mereka menatap layar komputer dan pura-pura sibuk mengetik, seolah-olah aku menjadi manusia transparan. Staf-staf senior yang dulu sering begadang bersamaku untuk menyelesaikan laporan tutup buku sama sekali tidak berani menatap mataku. Sementara itu, dari arah pantry, terdengar tawa melengking dari kelompok karyawan muda kesayangan Tirta. Lihat nggak? Muka istrinya Pak Tirta tadi lucu banget. Akhirnya Pak Tirta nyerah juga ya sama dia. Jujur aja, kalau ada ibu itu, suasana kantor jadi suram banget. Iya kan? Bener kata Siska. Sekarang ini zaman kita. Mereka bahkan tidak berusaha mengecilkan suara, sengaja tertawa agar aku mendengarnya. Mereka tidak tahu seberapa banyak air berlumpur yang harus kutelan, dan seberapa sering aku berlarian ke sana kemari demi memastikan gaji mereka tetap dibayar tepat waktu. Perusahaan ini dulunya dibangun dengan integritas dan bisnis yang solid. Namun, sejak ayah mertua sakit dan Tirta memegang kendali, atmosfernya berubah drastis. Tirta selalu menggemakan branding dan tampilan mewah. Ia membayar miliaran rupiah kepada perusahaan konsultan antah berantah, dan mengganti perabotan kantor dengan barang-barang impor yang mahal.
Yang lebih parah adalah kelakuan geng karyawan muda yang dipimpin Siska. Pak Tirta, untuk menyukseskan proyek berikutnya, kita harus sering bertukar ide dengan influencer top, bujuk Siska dengan manja. Dan Tirta, tanpa membaca detailnya, akan menyetujui pengeluaran entertainment senilai puluhan juta rupiah untuk makan malam mewah di SCBD dalam semalam. Klaim reimbursement yang mereka ajukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, laptop gaming spesifikasi dewa yang tak jelas fungsinya, biaya perjalanan dinas ke Bali yang mencurigakan, bahkan kwitansi dari spa mewah pun ikut dimasukkan. Biasanya, bagian keuangan akan langsung membuang tagihan semacam itu. Namun, di kolom persetujuan, selalu ada tanda tangan besar Tirta Wirawan, sang nomor 2 di perusahaan. Staf keuangan lainnya terlalu takut untuk menegur, maka akulah yang harus menanggung beban itu. Mas, kwitansi ini tidak masuk akal. Kalau pengeluaran seperti ini terus dilanjutkan, kita tidak akan bisa membayar supplier bulan depan. Tolong, perhatikan angka-angkanya, ujarku memohon sambil menggelar buku laporan di meja makan rumah kami pada malam hari. Namun, Tirta selalu mengerutkan kening dengan kesal. Berisik, kamu ini memang perempuan kerdil yang cuma bisa melihat angka. Ini namanya investasi. Jangan mengganggu bisnis besarku hanya karena hitung-hitungan recehmu. Lalu ia akan pergi ke kamar tidur dengan wajah marah. Tirta salah paham secara mendasar. Ia benar-benar percaya bahwa hanya dengan duduk di kursi direktur dan menandatangani kertas, uang akan mengalir ke rekening perusahaan seperti sihir. Padahal kenyataannya tidak demikian. Untuk menutupi lubang kas akibat uang yang ia buang seperti air, aku harus menundukkan kepala meminta kelonggaran tenggat waktu kepada supplier. Aku meyakinkan manajer bank tentang masa depan perusahaan demi mendapatkan pinjaman tambahan. Dan tak jarang, aku memindahkan uang dari tabungan pribadiku secara sementara ke rekening perusahaan untuk mencegah cek kosong. Tirta mengira perusahaan ini berjalan lancar karena kehebatannya, padahal itu semua adalah hasil keseimbanganku di atas tali tipis. Dan kini, ia dengan kejam memotong satu-satunya tali pengaman itu hanya karena menganggapku mengganggu. Saya duluan ya. Aku berbicara tanpa menatap siapapun, lalu keluar dari Departemen Keuangan sambil memeluk kardus. Aku menuju elevator, turun ke lantai dasar, lalu menuruni tangga remang-remang menuju ruang arsip 3 di basement. Saat kudorong pintu besi yang berkarat itu, aroma debu, kertas lapuk, dan udara lembab langsung menyergap penciumanku. Di bawah lampu neon tua yang berkedip-kedip, berjejer rak besi yang menyentuh langit-langit, dipenuhi tumpukan kardus dan order berisi dokumen transaksi dari belasan tahun terakhir. Inilah kuburan fosil berdebu yang dimaksud Tirta. Aku duduk di kursi lipat bersandar pipa besi yang catnya sudah mengelupas di tengah ruangan, dan menghela napas panjang. Udara dingin dari lantai beton merambat naik ke kakiku yang berbalut stoking. Namun, anehnya, hatiku terasa sangat jernih. Tidak ada lagi amarah atau kesedihan. Hanya ada ketenangan, seperti permukaan danau yang tak beriak. Fosil yang ketinggalan zaman, ya. Aku mengelus pelan salah satu kardus. Yang ada di sini bukanlah sekadar kertas tua. Ini adalah catatan kejujuran perusahaan sejak didirikan hingga hari ini. Riwayat transaksi, kontrak asli, serta jejak-jejak pengeluaran fiktif dan transfer gelap yang selama ini disembunyikan oleh Tirta dan anak-anak buahnya. Seindah apapun kata-kata yang digunakan Tirta untuk memanipulasi keadaan, angka tidak pernah berbohong. Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan sebatang pena merah. Selama ini, setiap kali aku menemukan kesalahan atau angka fiktif buatan Tirta, aku menggunakan pena merah ini untuk memperbaikinya, menyelaraskan pembukuan, dan melakukan renovasi darurat agar perusahaan ini tidak runtuh. Jariku sampai kapalan karena terlalu sering memegangnya. Sudah cukup. Aku melemparkan pena merah itu ke dalam tempat sampah. Berbunyi kelotak pelan sebelum tergeletak di dasar tong. Alasanku untuk melindungi mereka telah musnah pada detik ini juga. Dengan mengusirku ke ruang arsip, mereka sendiri yang telah memotong jantung perusahaan dan membuangnya ke tempat sampah. Beberapa minggu lagi, akhir bulan akan tiba. Tenggat waktu pembayaran miliaran rupiah kepada vendor sudah menanti tanpa ampun. Mari kita lihat. Setelah fosil ini pergi, seberapa cepat perusahaan era baru kalian akan hancur lebur. Di sudut ruang arsip yang remang-remang, aku mengukir senyum tipis yang sedingin es. Di tempat di mana tak ada seorang pun yang mengganggu ini, aku memutuskan untuk duduk di kursi VIP dan menyaksikan awal dari kehancuran mereka. Seminggu berlalu dengan cepat sejak aku dibuang ke ruang arsip 3 di basement. Ruangan berbau apek ini sangat sunyi, seolah keributan di lantai atas hanyalah ilusi. Hanya suara tetesan air dari pipa tua yang sesekali menjadi teman bicaraku. Awalnya, aku mengira staf keuangan akan menelepon untuk menanyakan cara menggunakan sistem atau mencari data transaksi lama.
Namun, telepon interkom di mejaku tak pernah berdering sekalipun. Mungkin Tirta sudah melarang keras mereka untuk meminta bantuanku. Suatu sore, aku naik ke lantai 1 untuk mengambil persediaan label stiker map. Saat pintu lift terbuka, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Dulu, untuk menghemat biaya operasional, lampu kantor akan dimatikan saat jam makan siang, menciptakan suasana yang tenang. Kini, seluruh lampu LED menyala terang benderang, dan suara tawa melengking dari para karyawan terdengar di mana-mana. Sumpah, proyek baru Pak Tirta ini keren banget. Glamping akhir pekan kemarin seru abis. Itu semua masuk reimburse kantor. Kantor kita akhirnya jadi modern juga ya. Di dekat pantry, karyawan-karyawan muda berkumpul sambil membuat kopi dari mesin espresso mewah yang baru dibeli, berbicara dengan suara keras. Di tengah mereka, tentu saja ada Siska. Ia sengaja menggantungkan tas desainer keluaran terbaru di lengannya agar semua orang bisa melihat, sambil tertawa renyah. Saat aku mencoba berjalan melewati lorong dengan tenang, Siska menyadariku. Bukannya ini si fosil. Oh, maksud saya Bu Maya. Halo Bu. Gimana udara di basement? Siska sengaja menutupi mulutnya, menahan tawa sambil mendekat. Para staf muda pengikutnya juga menatapku sambil tersenyum mengejek. Ya, sangat tenang. Pekerjaanku jadi cepat selesai. Ada apa? Jawabku datar. Mendengar jawabanku, Siska memajukan bibirnya dengan kesal. Tiba-tiba ia menyodorkan sebuah map plastik tebal kepadaku. Kebetulan banget. Ini reimburse departemen saya untuk bulan ini, tolong diproses cepat ya. Orang-orang di divisi keuangan katanya lagi sibuk rapat rebranding project, jadi nggak ada yang mau ngerjain. Aku kan sudah bukan bagian keuangan lagi. Alah, nggak apa-apa kan? Ibu juga pasti bosan kan di basement? Hitung-hitung nostalgia kerjaan lama, tolong dihitung ya. Membuka map yang dipaksakan kepadaku, aku nyaris mengerutkan dahi. Isinya tumpukan kwitansi yang sama sekali, tak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Tagihan makan malam di restoran fine dining di Senopati seharga belasan juta, kwitansi salon kecantikan dan spa kelas atas, serta biaya menginap di resort mewah di Bali yang sepertinya mereka gunakan untuk liburan akhir pekan. Dengan kurang ajarnya, mereka menuliskan keterangan fiktif dengan tulisan tangan. Biaya entertainment untuk prospek influencer atau riset industri kecantikan. Masih sama saja kelakuannya. Tidak, karena sekarang aku tidak mengawasi, ini jauh lebih parah. Kalau aku yang dulu, kwitansi konyol ini sudah pasti kumasukkan ke mesin penghancur kertas, dan aku akan memanggil mereka semua untuk diceramahi. Lalu aku akan pusing mencari-cari anggaran sah, yang bisa dilaporkan ke kantor pajak untuk menutupi selisih kas. Hei, ada apa kumpul-kumpul di tengah jalan begini? Terdengar suara berat nan angkuh dari belakang. Saat aku berbalik, Tirta sedang berjalan mendekat bersama jajaran direktur pengikutnya. Pak Tirta, Bu Maya ini kelihatannya lagi santai, jadi saya minta tolong bereskan reimbur saya. Dianya malah pasang muka cemberut, adu Siska dengan suara manja sambil bergelayut di lengan Tirta, mengarang 1000 kebohongan. Tirta melirik map di tanganku dan mendengus remeh. Sudahlah Maya, menghitung recehan begitu masih lebih baik daripada kamu cuma menghitung jumlah jamur di basement. Kerjakan saja. Aktivitas Siska dan timnya adalah investasi masa depan yang sangat penting buat perusahaan kita. Investasi? Tagihan spa dan hotel di Bali ini? Tanyaku pelan namun tajam. Tirta tampak kesal. Ia merebut map itu dari tanganku. Berisik. Kamu memang perempuan yang cuma bisa lihat angka di permukaan. Asal kamu tahu, mereka ini sedang terpapar tren paling modern untuk mengasah kepekaan mereka. Itu yang nantinya akan menghasilkan keuntungan besar. Orang berotak kuno sepertimu tidak akan pernah mengerti. Tirta lalu merogoh kantong jasnya, mengeluarkan stempel direkturnya yang mahal. Tanpa memeriksa isi kwitansi itu, ia langsung mengecap stempel persetujuan berkali-kali di atas map tersebut dengan kasar. Nah, sudah nggak ada alasan lagi, kan? Saya sudah setujui. Cepat proses dan transfer uangnya. Dan mulai sekarang, jangan pernah berani protes soal dokumen yang sudah saya setujui. Paham? Tirta menatapku dengan tatapan pemenang. Di belakangnya, Siska dan rekan-rekannya bertepuk tangan riuh. Wah, Pak Tirta memang luar biasa. Aku menerima kembali map yang disodorkan dengan kasar itu, merasakan berat kertasnya di telapak tanganku. Begitu. Keran air yang mati-matian kututup selama ini, kini telah mereka buka lebar-lebar. Aku bisa mendengar dengan jelas suara derakan air yang menyembur keluar dari tangki perusahaan ini dengan kecepatan luar biasa. Baiklah. Bapak selaku direktur operasional sudah memeriksa dan menyetujui semuanya. Saya akan memprosesnya persis seperti instruksi Bapak.
Melihatku menunduk dan menerima tanpa bantahan, Tirta tampak terkejut sesaat, lalu mengangguk puas. Akhirnya kamu sadar diri juga. Harusnya dari awal kamu diam saja dan ikuti perintahku. Sejak kamu tidak lagi menginjak rem dengan hitungan-hitungan detailmu itu, perusahaan kita ini melesat tajam. Ya, Anda benar. Sangat melesat tajam. Aku menjawabnya di dalam hati. Ya, melesat tajam. Seperti mobil rongsok yang remnya blong, melaju dengan kecepatan penuh menuju jurang yang dalam. Tolong diproses ya, Bu Maya. Jangan lupa segera ditransfer. Siska berseru riang sambil berlalu. Aku menggenggam map itu dan membalikkan badan. Tumpukan kwitansi ini bukanlah sekadar kertas. Ini adalah tali tambang kokoh yang mereka buat sendiri untuk menjerat leher mereka. Dulu, aku akan diam-diam memotong tali itu dengan gunting untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Saat menuruni tangga dingin menuju basement, aku merasakan senyum tipis mengembang di wajahku. Aku sudah tak sabar melihat wajah pucat pasi mereka saat melihat saldo rekening perusahaan di akhir bulan nanti. Hari-hari di ruang arsip 3, dalam arti tertentu, adalah waktu yang sangat berharga bagiku. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku mencocokkan buku besar dari 10 tahun terakhir dengan dokumen-dokumen yang terus diantarkan turun kepadaku. Dokumen yang telah dicap oleh Tirta dan lolos begitu saja dari pengawasan Departemen Keuangan. Saat aku memeriksanya satu persatu, fakta mengerikan yang jauh melampaui dugaanku mulai muncul ke permukaan. Pengeluaran fiktif anak-anak muda untuk foya-foya itu ternyata hanya puncak gunung es. Tirta, atas nama rebranding, telah mengikat kontrak senilai puluhan miliar rupiah dengan perusahaan konsultan asing yang kredibilitasnya sangat diragukan. Ditambah lagi, ia dengan gampangnya menyetujui kontrak sponsor iklan TV di slot larut malam yang jelas-jelas tidak ada dampaknya. Membandingkan sisa kas yang tersisa dengan miliaran tagihan utang vendor yang jatuh tempo akhir bulan ini, ditambah uang yang mengalir keluar bagaikan air bah. Tabel arus kas di kepalaku sudah menyalakan lampu peringatan merah menyala. 2 minggu lagi, gumamku sambil menatap hari Jumat di akhir bulan pada kalender dinding. Tanpa aku yang memegang kendali, perusahaan ini kini berubah menjadi kereta lepas kendali. Dalam 2 minggu, rekening bank utama perusahaan ini akan mengeluarkan cek kosong senilai miliaran rupiah. Saat itulah, pintu besi yang berat perlahan terbuka. Bima dari bagian keuangan berdiri di sana dengan wajah pucat dan merasa bersalah. Bu Maya. Maaf. Pak Tirta memanggil ibu ke ruang meeting utama di lantai 1. Aku berdiri tanpa kata dan naik ke atas. Pemandangan ganjil langsung menyambutku. Pintu ruang rapat utama terbuka lebar, dan musik elektronik ala klub malam berdentum keras dari dalam. Di tengah ruangan, terdapat meja berisi hidangan catering hotel bintang 5 dan gelas champagne yang ditumpuk seperti menara. Siang bolong begini, Tirta, jajaran direktur, Siska, dan staf muda lainnya sedang berpesta sambil memegang gelas. Oh, ini dia. Semuanya. Tolong perhatiannya. Tirta yang wajahnya merah karena alkohol langsung memegang mikrofon dan berteriak saat melihatku masuk. Musik dimatikan, dan pandangan sinis semua orang menusukku secara bersamaan. Penampilanku yang mengenakan kardigan usang dan berdebu karena mengurus arsip, tampak sangat kontras dengan kemewahan ruangan ini. Perkenalkan, ini dia sisa peninggalan masa lalu perusahaan kita. Fosil hidup, Maya Wirawan. Dia pasti gemetar ketakutan di basement sana kalau melihat biaya pesta kick-off rebranding kita hari ini. Tawa merendahkan meledak dari sekeliling ruangan. Maya, lihat baik-baik. Inilah bisnis era baru. Kalau pakai cara kunomu yang cuma ribut soal selisih 100 perak dan takut sama pihak bank, kita nggak akan pernah bisa membuat acara semegah ini. Ngerti nggak? Tirta berjalan ke arahku dan menatapku rendah dengan napas bau alkohol. Siska yang menempel di lengannya ikut menyambung sambil tertawa genit. Aduh, Pak Tirta. Percuma ngomong hal-hal canggih ke Bu Maya. Lihat aja bajunya, udah persis kayak ibu-ibu cleaning service. Oh ya, Bu Maya, mumpung di sini. Tolong beresin sampah gelas di sana ya. Daripada cuma nyapu debu di bawah, ini lebih seru kan? Kata-kata Siska disambut tepuk tangan para karyawan muda. Mantap. Waktunya si fosil bersih-bersih. Sorak mereka. Manajer keuangan dan staf senior lainnya hanya menunduk dan menempel ke dinding, pura-pura tidak melihat, tak ada yang berani melawan sang direktur dan selirnya. Heh, Maya, denger nggak? Kata Siska benar, kamu memang cocoknya jadi babu. Cepat bergerak. Atau sendi-sendimu sudah kaku karena terlalu lama jadi fosil? Hinaan tanpa ampun dari Tirta. Dulu, saat ia gagal mendapatkan klien dan harus berkeliling memohon-mohon, aku yang ikut menundukkan kepala dan membuatkan proposal permohonan maaf bersamanya.
Malam saat ia pertama kali dipromosikan menjadi direktur, ia menangis sambil menggenggam tanganku, berkata ini semua berkatmu, pria itu kini sudah tiada. Pria di hadapanku ini hanyalah pria bodoh tak dikenal yang mabuk oleh kekuasaan dan keangkuhan. Baik Pak. Akan saya bereskan gelasnya. Aku tidak mengubah ekspresi wajahku sedikitpun. Aku menundukkan kepala dengan tenang. Lalu aku berkeliling meja, memunguti gelas-gelas champagne kotor dan meletakkannya di atas nampan. Di mata mereka, aku pasti terlihat sangat menyedihkan. Mereka menunjuk-nunjukku sambil mabuk dalam rasa superioritas. Namun, tanpa mereka sadari, mataku merekam dengan jelas faktur tagihan catering yang tergeletak sembarangan di ujung meja. Tagihan 30 juta rupiah. Dan di bawahnya, cap stempel direktur operasional milik Tirta terpampang nyata. Tertawalah sepuas kalian. Sambil memeluk nampan, aku mengukir senyum yang teramat dingin di sudut bibirku tanpa ada yang menyadari. Mereka belum tahu bahwa 30 juta rupiah ini adalah perjamuan terakhir, the last supper, bagi perusahaan ini. 14 hari lagi, saat bank melakukan auto-debit di akhir bulan, wajah angkuh mereka akan berkerut oleh keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Aku hanya perlu menghitung hari dengan tenang. Beberapa hari setelah pesta yang merendahkan itu, ruang arsip 3 tetap remang-remang, AC-nya tak berfungsi dengan baik, dan seiring mendekatnya musim hujan, kelembapan dari lantai mulai merayap naik. Dengan bermodalkan lampu meja kecil yang kubawa sendiri, aku sedang menyusun ulang order berisi kontrak kerja sama dengan berbagai supplier dari masa lalu. Sejak aku dibuang ke sini, eksistensiku di perusahaan ini benar-benar dianggap hilang. Tiba-tiba, suara derit pintu besi yang dibuka paksa memecah kesunyian. Ih, bau jamur banget. Pak Tirta, kalau kita kelamaan di sini nanti baju kita ketempelan bau apek loh. Siska masuk sambil memencet hidungnya dan mengernyitkan wajah berlebihan. Tirta menyusul dari belakang, menutup mulutnya dengan sapu tangan, menunjukkan raut wajah jijik. Kehadiran mereka berdua membawa percampuran bau colong mahal dan parfum manis yang menyengat, membuat udara di ruang arsip terasa menyesakkan. Lingkungan yang benar-benar menjijikkan. Tapi paslah buat kamu, kata Tirta sinis, berdiri di depan mejaku dan menatapku penuh penghinaan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku tenang sambil berdiri. Tirta berdecak kesal. Kamu masih pegang akses otoritas utama untuk sistem keuangan, kan? Dan token internet banking, klik BCA Bisnis, Mandiri MCM, untuk persetujuan akhir dari Bank Nusantara? Serahkan ke sini sekarang juga. Mendengar permintaannya, mataku sedikit melebar. Otoritas sistem, master akses, dan token bank. Itu adalah kunci brankas utama perusahaan untuk memindahkan seluruh dana dan menyetujui transaksi dalam jumlah miliaran. Selama 10 tahun ini, aku selalu memegang alat itu layaknya nyawa keduaku, menggunakannya di detik-detik terakhir untuk melakukan manuver dana agar perusahaan tidak gagal bayar. Saya tidak bisa memberikannya. Sistem dan token ini adalah benteng terakhir jika saldo giro kita menipis. Ini digunakan untuk mentransfer dana cadangan dari deposito dengan cepat di saat darurat. Kalau alat ini tidak ada. Berisik. Potong Tirta dengan bentakan keras yang bergema di ruangan sempit itu. Darurat apanya? Saldo menipis apanya? Kamu ini memang bisanya cuma ngomong yang jelek-jelek aja. Dengan strategi bisnisku yang sempurna, uang tidak akan mungkin kurang. Kamu cuma cari alasan supaya bisa tetap merasa punya kekuasaan di perusahaan ini, kan? Iya, tuh. Bu Maya, Siska bergelayut di lengan Tirta dengan senyum mengejek. Konsultan baru yang dibawa Pak Tirta juga bilang loh, secara corporate governance, bahaya kalau staf lama sendirian megang password utama. Lagi pula, kita kan mau migrasi ke sistem baru, masa alat sepenting ini dipegang sama fosil kayak ibu. Aku menatap lekat wajah Tirta. Dia serius. Dia sama sekali tidak mengerti seberapa besar tekanan yang harus kutanggung sampai rasanya lambungku mau berlubang setiap bulan sambil menggenggam token ini untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan. Dia hanya dimotivasi oleh ego kekanak-kanakannya untuk merampas kekuasaan dari istri yang dianggapnya terlalu berani melawannya. Tirta, pikirkan baik-baik. Pembayaran akhir bulan ini skalanya tidak seperti biasanya. Biaya konsultan, biaya iklan, ditambah klaim reimburse Siska dan kawan-kawan. Kalau saldo di rekening utama tidak cukup, dan token ini tidak ada padaku, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Makanya sikapmu yang sok perusahaan akan hancur tanpa aku itu bikin aku muak. Tirta menggebrak mejaku dengan keras. Tumpukan dokumen lama berjatuhan ke lantai. Dengar ya, mulai sekarang kamu tidak boleh menyentuh uang perusahaan sepeser pun. Besok, akses ID cardmu akan diubah supaya kamu tidak bisa lagi masuk ke lantai kantor di atas. Kamu sekarang cuma babu di basement.
Diam saja di sini dan bersihkan debu. Setelah melontarkan kata-kata itu, Tirta dengan kasar membuka laci mejaku dan merampas benda kecil berwarna hitam itu token keamanan bank. Ia juga merebut kartu master akses dari tanganku dengan paksa. Selesai. Ayo Siska, kita keluar dari tempat kotor ini. Kita meeting proyek baru di restoran fine dining yang kemarin. Siap, Pak Tirta. Bu Maya, semangat ya bersih-bersihnya. Mereka berdua tertawa penuh kemenangan sambil membalikkan badan dan berjalan pergi. Brak, pintu besi ditutup dengan keras, meninggalkan kesunyian di dalam ruang arsip. Sambil memunguti dokumen yang berserakan, aku merasakan dinginnya lantai beton di ujung jariku. Aku mengira aku akan gemetar karena marah, tetapi anehnya hatiku tetap tenang. Jadi ini benar-benar akhirnya. Mereka tidak sadar. Merampas akses sistem dan token dari tanganku, lalu melarangku naik ke lantai atas. Itu artinya, mereka sendirilah yang telah memotong habis-habisan satu-satunya tali penolong mereka. Saat akhir bulan tiba dan mereka menyadari saldo bank telah kosong, mereka pasti akan panik dan kelabakan mencari dana. Namun pada saat itu, sudah tidak ada satupun orang di Departemen Keuangan yang tahu password atau prosedur transfer dana darurat. Dan kalaupun mereka mau memohon sambil menangis kepadaku, aku sudah dikunci rapat dari sistem. Bukannya menjerat leher sendiri, kalian malah menendang kursi tempat kalian berpijak, batinku dalam hati. Di ruangan yang gelap ini, aku berbicara pada diriku sendiri yang tak bisa didengar siapapun, sambil melirik kalender di atas meja. Hitung mundur menuju akhir bulan. Setelah dilucuti dari seluruh akses dan dikurung sebagai fosil di basement, aku mungkin terlihat lumpuh dan tak berdaya. Tetapi, justru situasi inilah yang kuinginkan. Semakin mereka melemahkan posisiku, akan semakin dalam dan tak terelakkan pula keputusasaan yang akan menghancurkan mereka nanti. Setelah Tirta melarangku naik ke lantai atas, aku benar-benar menjadi penghuni basement. Saat aku menempelkan ID cardku ke pintu kaca lobi, hanya lampu merah dingin yang menyala. Rekan-rekan lamaku mungkin menganggap penahananku ini sebagai karma karena terlalu kaku, atau mereka sekadar menahan napas agar tak ikut terseret. Tapi mereka tidak tahu. Aku tidak sekadar duduk termenung meratapi nasib di ruang arsip yang gelap ini. Di sudut ruangan, aku menyalakan sebuah PC desktop tua yang tak pernah dilirik siapapun. Ini adalah komputer jadul yang kugunakan belasan tahun lalu saat pertama kali membantu ayah mertuaku. Jika dibandingkan dengan laptop spesifikasi tinggi saat ini, komputer ini tak ubahnya barang antik. Namun, di dalam harddisknya tertidur puluhan file cadangan dari data rahasia perusahaan yang diam-diam selalu kusimpan. Sudah kuduga. Ternyata begitu. Aku menghela napas panjang melihat deretan angka yang berkedip di layar. Aliran dana rahasia di balik proyek-proyek rebranding Tirta sangat rapuh dan berbahaya. Dan melihat cara Siska serta staf muda memanipulasi klaim pengeluaran mereka, aku yakin 100%. Mereka telah menekan staf keuangan, mengubah pembelian barang mewah yang seharusnya dicatat sebagai aset pribadi menjadi pengeluaran biaya perusahaan demi menutupi laporan laba rugi. Dengan stempel Tirta yang sembarangan, buku besar perusahaan kini penuh dengan tambal sulam fiktif. Namun, bukan hanya itu kebenaran yang kutemukan di ruang arsip ini. Dari dasar sebuah kardus berdebu, aku menemukan sebuah map usang. Itu adalah dokumen asli perjanjian kontrak induk dengan vendor terbesar kita yang ditandatangani oleh ayah mertuaku saat beliau masih sehat. Tirta pasti sudah lupa kalau kontrak ini ada. Di dalam kontrak itu, tertulis klausul bahwa jika terjadi perubahan kebijakan bisnis tertentu atau penyembunyian fakta finansial secara sengaja, perusahaan kami akan dikenakan penalti berupa denda yang jumlahnya fantastis. Dan ironisnya, kebijakan rebranding gila-gilaan Tirta saat ini adalah pelatuk yang akan meledakkan bom penalti tersebut. Ketika aku masih berada di garis depan bagian keuangan, aku mati-matian menjaga hubungan baik dengan vendor ini dan menyelaraskan laporan secara detail agar bom ini tidak pernah meledak. Namun, Tirta yang tidak tahu apa-apa soal lapangan, serta Siska yang hanya peduli kemewahan sesaat, telah menginjak-injak keseimbangan rapuh itu dengan sepatu kotor mereka. Kalian menyebutku orang kuno yang tidak tahu apa-apa, tersenyum sinis. Tapi kebodohan yang sebenarnya ada pada kalian. Selama 10 tahun ini, seberapa banyak kebusukan yang telah kubersihkan tanpa ada yang tahu, agar mereka bisa menikmati hidup damai di atasnya? Sambil menatap dinding tanpa jendela, aku perlahan mencolokkan flash disk USB ke PC tua tersebut. Log persetujuan bodoh Tirta, bukti pengeluaran fiktif Siska, dan simulasi proyeksi arus kas real yang akan segera membawa perusahaan ini ke jurang kebangkrutan. Aku menyusun dan merapikan semuanya menjadi data yang valid. Ini bukan sekadar persiapan balas dendam. Ini adalah tugas bersih-bersih terakhirku untuk mengungkap kebenaran.
Fosil itu butuh bertahun-tahun untuk mengeras. Dan begitu ia terbentuk secara sempurna, ia akan menjadi batu yang tak akan hancur betapapun kerasnya kau memukulnya. Aku berhenti mengetik dan menatap pantulan wajahku di layar monitor yang gelap. Yang terpantul di sana bukanlah wajah seorang istri yang bersedih, melainkan wajah penjaga gerbang yang dingin, menunggu momen untuk menjatuhkan palu eksekusi. Tinggal 1 minggu sebelum akhir bulan. Di lantai atas, malam ini pun Tirta pasti sedang membuka botol champagne merayakan keberhasilannya. Sama sekali tidak sadar bahwa kursi yang ia duduki sudah habis dimakan rayap dan siap rubuh. Aku hanya duduk diam dalam kegelapan, menunggu saat itu tiba. Namun, berada di tengah kesunyian ruang arsip membuat keributan di atas sana terasa seperti kejadian di negara lain. Layar PC jadulku dengan jujur menceritakan napas terakhir perusahaan ini. 2 minggu sejak aku dibuang. Tinggal 3 hari lagi menuju akhir bulan. Akhirnya, masalah yang membengkak di bawah permukaan mulai meledak bagaikan bendungan jebol. Bu Maya. Maaf, mengganggu. Pintu besi terbuka dengan ragu, dan Bima muncul dengan wajah sepucat mayat. Ia menoleh ke belakang berkali-kali untuk memastikan tidak ada yang melihat, lalu meletakkan secarik dokumen di atas mejaku dengan tangan gemetar. Ini pemberitahuan darurat dari Bank Nusantara. Pengajuan fasilitas kredit, pinjaman, yang diam-diam diajukan Pak Tirta untuk proyek barunya tiba-tiba ditangguhkan. Aku membaca surat tersebut. Tersusun kalimat-kalimat yang sangat dingin dari pihak bank. Alasannya, indikasi penyalahgunaan dana yang tidak transparan. Biaya konsultan abal-abal dan tagihan entertainment Siska yang dibakar oleh Tirta dengan kedok rebranding, akhirnya terdeteksi oleh sistem audit bank. Hasil yang wajar. Pihak bank tidak bodoh. Mereka melihat arus kas, cash flow, yang nyata, bukan tampilan mewah tanpa isi. Perusahaan kita saat ini kehilangan dua-duanya. Bukan cuma itu, Bu. Bima terdengar nyaris menangis. Barusan, Pak Hartono, pemilik pabrik supplier yang sudah mendukung perusahaan sejak zaman Bapak Haryo. Beliau menelepon sambil marah-marah. Katanya pembayaran bulan ini belum masuk. Saat saya bilang ke anak buahnya Pak Tirta, mereka malah menertawakan dan bilang pembayaran vendor supplier itu prioritas terakhir karena dana difokuskan ke branding. Pak Hartono mengancam akan membawa ini ke jalur hukum. Aku refleks mendongak menatap langit-langit. Pak Hartono adalah rekan bisnis paling berharga yang berjuang bersama ayah mertua sejak nol. Saat aku masih memegang kendali, sesulit apapun kondisi keuangan kita, pembayaran untuk Pak Hartono tidak pernah telat sedetik pun. Aku tahu bahwa kepercayaan mereka adalah aset terbesar perusahaan ini. Lalu, apa kata Pak Tirta dan Pak Kadir? Pak Tirta bilang masalah sekecil itu nanti saja diurusnya, yang penting sekarang persiapan pesta launching besok. Dia sama sekali nggak mau dengar. Pak Kadir udah nyerah, Bu. Tiap kali dia bicara, Pak Tirta pasti ngebentak, jangan bawa-bawa pemikiran si fosil ke sini. Kantor di atas udah kacau balau. Staf muda malah pada pergi makan siang mewah, sedangkan staf senior diam-diam mulai buka LinkedIn cari kerjaan baru. Suara Bima dipenuhi keputusasaan. Saat itulah, suara amukan keras dan suara pecahan barang terdengar samar-samar dari lantai atas menembus lantai beton. Angka apa ini? Siapa yang bikin hitungan seperti ini? Itu suara Tirta. Aku berdiri perlahan dan menatap Bima. Ayo kita ke atas. Sepertinya waktu berdiam diriku di basement sudah selesai. Tapi Bu Maya kan dilarang ke atas. Mereka yang akan memanggilku, sebentar lagi. Saat aku dan Bima tiba di lantai 1, pemandangannya tak ubahnya seperti neraka. Di tengah ruangan, wajah Tirta merah padam karena murka, membanting setumpuk dokumen ke lantai. Di sekelilingnya, karyawan muda yang biasanya penuh percaya diri kini berkumpul gemetar ketakutan. Siska pun berdiri mematung dengan wajah pucat, memeluk tas desainernya erat-erat. Pak Kadir, jelaskan, kenapa kita tidak bisa mencairkan dana dari Bank Nusantara? Besok kita harus bayar miliaran rupiah ke vendor. Ada apa ini? Tirta mendesak Pak Kadir. Manajer keuangan itu menjawab dengan suara bergetar. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Bapak. Biaya iklan dan konsultan yang Bapak setujui, ditambah klaim reimburse staf muda. Jumlahnya terlalu besar. Saldo rekening utama kita sudah habis. Rencananya kita mau pakai dana pinjaman bank untuk menutupi, tapi ternyata kreditnya diblokir. Gak mungkin. Aku sudah menyusun jadwal pembayarannya dengan sempurna. Ini pasti ada yang salah. Aha. Iya. Si fosil itu. Mata Tirta yang liar dan memerah menangkap sosokku yang berdiri tenang di lorong elevator. Maya, ini pasti ulahmu kan? Kamu sengaja mengotak-atik sistem untuk menjebakku, kan?
Kamu yang lapor macam-macam ke bank kan? Tirta berlari ke arahku dengan mata membelalak, seolah ingin menerkam leherku. Namun aku tidak mundur satu langkah pun. Aku menatap lurus matanya dengan pandangan sedingin es. Fitnah yang tidak masuk akal, Tirta. Selama 2 minggu ini aku selalu ada di basement, menyusun kertas berdebu seperti perintahmu. Ingat, kamu sendiri yang merampas token bank dan master akses dari tanganku. Apa yang bisa kulakukan? Tirta terdiam, terengah-engah. Yang menyebabkan situasi ini bukan aku, tapi kesombonganmu, keangkuhanmu, dan kebodohan gadis-gadis lintah yang menempel untuk menghisap uang perusahaan, ujarku sambil menunjuk Siska yang mematung di sudut ruangan. Bahu Siska tersentak, dengan suara mencicit ia mulai membela diri, bukan. Saya kan cuma mengikuti kata Pak Tirta kalau kita harus tampil mewah untuk mengikuti tren. Itu biaya operasional yang wajar. Makan fine dining 5 juta semalam, tas mahal yang kamu beli pakai uang perusahaan, kamu pikir pihak bank akan melihat itu sebagai investasi masa depan? Tidak, itu hanyalah penggelapan dana perusahaan. Dan begitulah bank menilainya. Kata-kataku yang pelan namun setajam silet membuat seluruh lantai hening seketika, keringat dingin bercucuran di dahi Tirta. Ia mencoba menolak kenyataan dengan putus asa. Diam. Cuma kurang beberapa miliar. Pasti bisa ditangani. Iya. Kita masih punya rekening dana cadangan dari ayah. Dana darurat itu pasti masih ada. Itu juga sudah kosong, jawabku datar. 3 hari yang lalu, kamu menyetujui transfer uang dengan dalih dana persiapan ekspansi luar negeri, kan? Transfer itu menguras habis rekening cadangan. Dan asal kamu tahu, rekening tujuan konsultan asingmu itu, ternyata cuma perusahaan fiktif, paper company. Bukankah sejak pagi tadi nomor telepon konsultan pujaanmu itu tidak bisa dihubungi? Darah seketika menguap dari wajah Tirta. Ia nyaris tumbang, menopang tubuhnya di atas meja terdekat. Para direktur di belakangnya saling memandang dengan wajah putus asa. Besok, mereka akan gagal bayar. Dan gagal bayar miliaran rupiah berarti kematian bagi perusahaan ini. Maya, kamu pasti bisa menyelamatkannya kan? Seperti biasanya, kamu tinggal utak-atik angkanya sedikit, memohon ke bank. Kalau kamu yang bicara, kamu pasti bisa. Kumohon. Tolong aku kali ini saja. Arogansinya beberapa menit lalu lenyap entah kemana. Tirta memohon dengan suara menyedihkan kepadaku. Karyawan muda maupun senior menatap kejadian itu dengan syok. Aku menepis tangannya dengan dingin. Bukannya sudah kubilang, Tirta? Aku ini fosil yang ketinggalan zaman. Bukankah lebih baik aku membusuk di ruang arsip? Aku bukan lagi alat serbaguna yang bisa membereskan kekacauanmu. Jangan ngomong begitu. Kita ini suami istri. Kalau perusahaan ini bangkrut, kamu juga yang susah. Tidak. Aku tidak akan susah sepeser pun. Yang akan menderita adalah kalian-kalian yang tidak punya kemampuan tapi hidup mewah dengan menginjak-injak orang yang mati-matian menopang kalian dari bawah. Setelah melontarkan kata-kata itu, aku membalikkan badan, meninggalkan lantai yang dilanda kepanikan total itu dan kembali berjalan menuju tangga basement. Dari belakang, aku mendengar Tirta meneriakkan namaku dengan histeris, tapi aku tak menoleh sedikit pun. Kapal raksasa bernama perusahaan ini telah bocor besar dan mulai miring di tengah lautan. Lampu peringatan yang berkedip menyuruh mereka menambal kebocoran telah mereka hancurkan sendiri. Pembalasan atas hal itu baru saja dimulai. Kembali ke keheningan ruang arsip yang dingin, aku duduk bersandar di kursi besi tua dan memejamkan mata perlahan. Di lantai 1 saat ini, Tirta pasti sedang kalang kabut mencari uang yang raib atau menjawab telepon dari vendor dengan suara gemetar. Selama 10 tahun, akulah yang menghadapi semua kepanikan itu. Meredakan amarah direktur supplier, menundukkan kepala di depan petugas bank yang bermata elang, dan menjahit satu persatu janji kosong Tirta, dengan benang bernama integritas. Sudah cukup. Aku membuka mataku, mengingat kembali saat ayah mertuaku berbaring di rumah sakit, menggenggam tanganku yang kasar, dan berkata, Maya, tolong jaga perusahaan ini, tolong jaga Tirta. Aku merasa telah memenuhi janji itu hingga hari ini. Tetapi, tak ada lagi yang berharga untuk dilindungi di tempat ini. Suami yang buta karena kesombongan, staf muda lintah yang rakus, dan direktur senior pengecut yang hanya cari aman. Semangat kejujuran bisnis yang dibangun ayah mertua telah lama dimakan habis oleh mereka. Saat itu, pintu besi basement diketuk perlahan. Bukan ketukan ragu milik Bima. Ketukan ini tenang dan berwibawa. Pintu terbuka, dan berdiri seorang pria paruh baya berambut perak dengan setelan jas abu-abu tua yang dijahit sempurna. Beliau adalah Pak Gunawan, pimpinan cabang Bank Nusantara. Ternyata benar Anda di sini, Bu Maya. Pak Gunawan mengedarkan pandangannya ke ruangan berbau apek ini, lalu menundukkan kepalanya dengan sangat sopan kepadaku.
Padahal, lantai atas sedang kacau balau, ia melewati meja resepsionis dan langsung menuju ruangan fosil bawah tanah ini. Pak Gunawan, kenapa Bapak sampai turun ke tempat seperti ini? Saya rasa Direktur Operasional sedang menunggu Bapak di ruangannya. Aku mencoba bersikap tenang. Pak Gunawan tersenyum tipis dan menunjuk kursi lipat berkarat di depanku. Aku mempersilahkannya duduk. Saya baru saja bertemu Pak Tirta di atas. Dia berteriak-teriak tidak karuan. Tapi saya datang ke sini bukan untuk menemuinya. Saya punya pertanyaan yang harus saya pastikan langsung kepada Ibu. Pak Gunawan mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kulit hitamnya. Itu adalah formulir pengajuan kredit miliaran rupiah yang diajukan Tirta untuk proyek barunya. Di sana tertera tanda tangan Tirta yang besar dan stempel perusahaan yang mencolok. Begitu melihat pengajuan ini, saya langsung memutuskan untuk menangguhkannya. Pak Tirta sangat marah dan menuduh prosedur bank kami terlalu kaku. Tapi, Bu Maya, dari melihat dokumen ini saja, pihak bank sudah tahu bahwa Anda sama sekali tidak dilibatkan. Apa maksud Bapak? Selama 10 tahun terakhir, laporan arus kas dan proposal kredit yang Anda buat itu sempurna. Tak ada celah. Anda memahami seluruh risiko di balik setiap angka, dan selalu ada strategi backup yang jujur dan logis tersirat di setiap lembarnya. Kami orang bank bukan sekadar meminjamkan uang, Bu, kami meminjamkan kepercayaan pada integritas pihak manajemen. Pak Gunawan menunjuk tanda tangan Tirta seolah-olah itu adalah sampah. Di dokumen ini tidak ada setitik pun integritas. Yang ada hanya prediksi muluk-muluk tak berdasar dan catatan pemborosan berkedok biaya operasional. Dan yang terpenting, paraf kecil, telah diverifikasi milik Anda yang biasanya ada di pojok kanan bawah, kini tidak ada. Aku merasakan dadaku menghangat. Selama ini aku berpikir pekerjaanku dalam sunyi tidak ada harganya. Tapi ternyata, ada orang yang selalu melihat dan menghargainya. Bu Maya, saya tanya terus terang. Apakah perusahaan ini masih bernapas? Tatapan tajam Pak Gunawan menembus mataku. Ini adalah ultimatum terakhir dari seorang bankir. Jika aku berbohong dan mengatakan masih aman, dia mungkin akan memberikan perpanjangan napas sesaat atas dasar simpati. Tapi itu hanya akan menunda kehancuran yang jauh lebih besar. Aku menggeleng pelan. Tidak. Jantungnya sudah berhenti berdetak. Yang tersisa di perusahaan ini hanyalah bangkai yang terus menggerogoti warisan masa lalunya. Begitukah? Pak Gunawan mengangguk dalam dan memasukkan kembali dokumennya ke dalam tas. Keraguan saya terjawab. Mulai hari ini, Bank Nusantara membekukan seluruh fasilitas kredit PT Wirawan Sejahtera. Dan besok pagi, saya akan menuntut mediasi terkait pelunasan total seluruh utang berjalan. Bu Maya, jika Ibu mau turun dari kapal yang tenggelam ini adalah kesempatan terakhir. Pak Gunawan kembali menundukkan kepala dengan hormat lalu meninggalkan ruangan. Melihat punggungnya menjauh, aku menghela napas panjang. Inilah titik baliknya. Kepercayaan bank yang mati-matian kujaga, telah hancur tepat di detik Tirta memanggilku fosil dan membuangku ke bawah sini. Yang dipercaya oleh bank bukanlah papan nama PT Wirawan Sejahtera, melainkan seorang staf bernama Maya Wirawan. Aku mengambil buku catatan lama dari laci. Di dalamnya tercatat detail tanggal, nominal, dan nama penyetuju dari setiap pengeluaran fiktif Tirta dan anak-anak muda itu. Pak Gunawan, bukan cuma saya yang akan turun dari kapal lumpur ini. Saya akan memastikan kapal ini benar-benar tenggelam sampai ke dasarnya. Apakah akan ada benih baru yang tumbuh setelahnya, itu urusan mereka yang tersisa. Persiapan terakhir di dalam hatiku telah matang. Besok adalah akhir bulan. Hari di mana Tirta dan para parasit perusahaan ini akan membeku menghadapi bobot dosa mereka sendiri. Aku mematikan PC jadul itu dan memadamkan lampu ruangan. Di tengah kegelapan, mataku menyala dengan tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Hari penentuan telah tiba. Angka di kalender tanpa ampun menunjukkan tanggal 31. Pagi itu, begitu pintu utama kantor dibuka, belasan pria sudah berkumpul di lobi PT Wirawan Sejahtera. Mereka mengenakan seragam pabrik atau kemeja batik sederhana. Mereka adalah perwakilan vendor dan subkontraktor yang selama ini menjadi tulang punggung produksi kami. Tangan mereka menggenggam erat salinan faktur tagihan yang jatuh tempo hari ini. Mana Pak Tirta? Keluarkan dia. Janjinya mau ditransfer hari ini kan? Teriakan amarah menggema di lobi. Resepsionis pucat pasi dan bersembunyi. Telepon terus berdering tanpa ada yang berani mengangkat. Kantor yang dulu elegan ini kini berubah menjadi medan perang. Tepat pukul 10 pagi, sebuah pertemuan darurat kreditur digelar di ruang rapat utama di lantai atas. Di tengah ruangan, duduklah Tirta dengan kemeja yang basah oleh keringat dingin. Di sebelahnya ada Pak Kadir yang tegang, serta Siska yang menatap sekeliling dengan mata membelalak, belum sepenuhnya memahami situasi.
Berhadapan dengan mereka adalah pihak bank dan perwakilan vendor, dipimpin oleh Pak Hartono, yang menatap mereka dengan amarah yang mendidih. Mengenai pembayaran hari ini, mohon maaf, ada sedikit error pada sistem internet banking kami, sehingga ada keterlambatan transfer. Tirta mencoba berbohong dengan suara gemetar. Namun sebelum kalimatnya selesai, Pak Hartono menggebrak meja dengan keras. Jangan bercanda. Sangkanya kami ini bodoh? Saya sudah dengar dari bank kalau kredit kalian diblokir. Rumor kalau kamu menghamburkan uang perusahaan untuk foya-foya sudah menyebar ke seantero industri, itu tidak benar. Saya berinvestasi untuk modernisasi perusahaan. Investasi? Membawa anak-anak muda makan mewah di restoran Senopati itu kamu sebut investasi. Sementara kami di bawah dibiarkan tak dibayar berbulan-bulan. Kamu sudah membuang kepercayaan almarhum ayahmu ke selokan. Teriak Pak Hartono. Vendor lain ikut berseru menuntut uang mereka dikembalikan. Tirta yang terpojok menyikut lengan Pak Kadir. Pak Kadir, jelaskan. Kenapa kas kita kosong? Kamu yang atur keuangannya kan? Pak Kadir akhirnya meledak. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Bapak kalau dana akan minus. Tapi Bapak merobek laporan arus kas saya dan bilang, saya tidak mau dengar pendapat fosil. Bapak sendiri yang memaksa. Adu mulut saling menyalahkan terjadi secara memalukan di depan para kreditur. Siska yang duduk di ujung meja terus berbisik panik, ini bukan salahku. Aku cuma masukin reimburs yang disuruh Pak Tirta. Saat itulah. Sangat memalukan ya. Pintu kayu ruang rapat yang berat terbuka perlahan. Suara yang jernih dan tegas memotong keributan di dalam ruangan. Semua mata langsung menoleh ke arah pintu. Di sana, aku berdiri. Bukan mengenakan kardigan berdebu khas basement, melainkan mengenakan setelan jas kerja yang rapi dan elegan. Di tanganku tergenggam sebuah map binder tebal dan satu flash disk USB. Maya? Kenapa kamu di sini? Aksesmu sudah diblokir kan? Tirta menunjukku dengan wajah panik, seolah melihat hantu yang ingin ia usir. Blokir aksesku sudah dibuka pagi ini oleh tim IT senior. Asal kamu tahu, mereka juga sudah muak dengan kelakuan gilamu. Aku berjalan tanpa ragu ke tengah ruangan, berdiri tepat menghadap Tirta. Para kreditur menatapku dengan tatapan kaget sekaligus lega. Bagi mereka, aku adalah simbol nurani dan kejujuran perusahaan ini yang selama bertahun-tahun merespons keluhan mereka di balik layar. Bu Maya, ibu dari mana saja? Sejak ibu tidak ada, perusahaan ini benar-benar gila. Tanya Pak Hartono dengan suara parau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Hartono. Selama 2 minggu ini, saya berada di ruang arsip basement untuk merapikan semuanya. Hari ini, saya di sini untuk membongkar seluruh kebenaran di depan Anda semua. Aku mencolokkan flash disk ke laptop yang terhubung ke proyektor ruangan. Di layar raksasa, muncul deretan grafik dan angka yang menyala terang. Inilah wujud asli cash flow PT Wirawan Sejahtera bulan ini. Layar tersebut menampilkan realita yang sangat mengerikan, berbanding terbalik dengan laporan fiktif yang selama ini diserahkan Tirta ke bank. Pertama, kemana perginya uang 30 miliar rupiah? Uang itu tidak dicuri oleh perampok, dan tidak hilang begitu saja. Aku membuka binderku dan menarik satu lembar dokumen. Sebagian besar uang itu dibayarkan oleh direktur operasional kepada perusahaan konsultan asing fiktif sebagai biaya rebranding. Dan sisa ratusan juta lainnya. Layar proyektor berganti. Muncul deretan tabel kwitansi beserta foto barang dan tanggal. Dihabiskan oleh Siska dan geng staf mudanya dalam beberapa bulan terakhir. Tas desainer puluhan juta, liburan pribadi ke Bali, dan tagihan fine dining jutaan rupiah setiap malam. Semua ini telah distempel dan disetujui langsung oleh Tirta Wirawan. Wajah Tirta seputih kertas. Siska nyaris menjerit melihat namanya dan total pengeluarannya terpampang nyata di layar, lalu menyembunyikan wajahnya di balik tangan. Maya, dari mana kamu dapat data palsu ini? Bantah Tirta terbata-bata. Ruang arsip berdebu yang kamu sebut tempat pembuangan sampah itu. Di sanalah semua dokumen asli yang kamu cap sembarangan tanpa kamu baca tersimpan rapi. Aku telah mengaudit ulang setiap lembarnya tanpa meleset satu perak pun. Aku melangkah maju. Laporan palsu ke bank. Penahanan bayaran vendor. Dan manipulasi laporan keuangan di hadapan Dewan Direksi. Tirta, apa yang kamu lakukan ini bukan sekadar kesalahan manajemen. Ini adalah penggelapan dan pelanggaran hukum perdata. Ruangan rapat berubah hening mencekam. Perwakilan bank mencatat dengan wajah kaku. Pak Hartono dan vendor lain terlalu terkejut melihat skala penipuan ini hingga amarah mereka berubah menjadi kebisuan. Kemana perginya dana 30 miliar itu, tercatat jelas di sini. Dan alasan kenapa hari ini sistem gagal mentransfer sisa saldo. Semuanya terjadi karena stempelmu,
Tirta. Inilah bentuk asli perusahaan yang kamu banggakan setelah membuangku ke bawah. Tirta jatuh terduduk di kursinya dengan suara Brooke yang menyedihkan. Istri yang ia kira telah ia kubur hidup-hidup, kini kembali membawa catatan dosa yang paling ingin ia sembunyikan. Keseimbangan kekuatan di ruangan itu hancur total. Namun, ini barulah permulaan. Aku membalik halaman binder berikutnya. Ledakan amarah yang lebih besar dari para vendor akhirnya tak terbendung lagi. Apa maksudnya ini, Tirta? Angka apa ini? Kamu menahan hak kami berbulan-bulan supaya kamu dan selir-selirmu ini bisa foya-foya di atas penderitaan kami? Para vendor berdiri, menggebrak meja, dan merangsek maju. Tirta yang ketakutan memundurkan kursinya hingga nyaris terjengkang. Ia melambaikan tangannya dengan panik. Tidak. Ini semua fitnah. Maya sengaja memalsukan angka ini buat balas dendam. Ini cuma konspirasi. Teriakan Tirta hanya terdengar seperti lolongan anjing yang ketakutan. Tanpa mengubah pandanganku yang dingin, aku mengklik mouse untuk menggeser tampilan layar ke bawah. Memalsukan? Tirta, kamu benar-benar tidak ingat apa saja yang sudah kamu stempel? Aku menunjuk ujung layar. Ini bukan cuma log digital. Ini adalah hasil scan dari kwitansi asli yang kamu lemparkan padaku di ruang arsip. Di layar, terpampang puluhan kwitansi restoran dan salon yang diajukan Siska. Di sana tercetak sangat jelas, stempel merah bertuliskan, disetujui. Direktur Operasional Tirta Wirawan. Tidak perlu diuji forensik. Cara menstempel yang kasar ini jelas kebiasaanmu. Demi mendapat simpati anak muda, dan memuaskan egomu yang gila hormat, kamu menstempel kertas-kertas ini tanpa melihat isinya. Inilah asal-muasal lenyapnya uang kas. Tirta menatap bukti tak terbantahkan itu, mulutnya megap-megap seperti ikan kehabisan napas. Tiba-tiba, Siska yang sejak tadi gemetar, berdiri sambil menangis. Teganya. Pak Tirta. Jangan limpahkan kesalahannya ke saya dong. Saya kan cuma beli barang karena Bapak bilang, ini era modern, pamerkan kepekaan fashion kalian, pakai saja uang kantor. Semua ini atas instruksi Bapak. Saya nggak salah. Siska, apa yang kamu bicarakan? Kamu sendiri yang kesenangan belanja tas mahal. Bentak Tirta putus asa. Habisnya Bapak bilang, tas itu cocok buat kamu, nanti saya yang reimburse. Saya tuh takut sama Bapak. Kalau saya nolak, nanti saya dipecat. Siska mulai menangis bombay, memainkan playing victim dengan sangat mahir. Melihat itu, staf muda lainnya ikut angkat suara. Benar. Kami juga dipaksa Pak Tirta. Bapak bilang, jangan dengarkan si fosil itu, ikuti saya dan kalian akan hidup enak. Baru kemarin mereka memuji Tirta sebagai CEO jenius dan menjilatnya. Kini, saat kapal mulai karam, tikus-tikus ini serempak melarikan diri dan menusuk tuannya dari belakang. Tirta menatap pengkhianatan bawahan-bawahannya dengan raut wajah kosong. Kalian. Padahal kemarin kalian bilang kepemimpinanku luar biasa. Luar biasa apanya? Kami cuma manfaatin Bapak karena gampang dikibulin soal duit, ludah seorang staf muda. Mendengar itu, Tirta mencengkeram dadanya dan tersungkur di atas meja. Pemandangan yang sangat menjijikkan dan menyedihkan. Hentikan saling menyalahkan ini. Sangat tidak enak dilihat. Suaraku yang datar mengiris keributan, mengembalikan keheningan di ruangan itu. Aku menatap Tirta yang masih merunduk. Tirta, masih ada satu hal lagi yang membuatmu kebingungan saat ini kan? Oke, dana 30 miliar raib. Tapi kenapa semua rekening diblokir serentak hari ini? Dan kenapa sisa tagihan ditarik otomatis? Kamu pasti penasaran setengah mati kenapa dana daruratmu juga kosong. Tirta menatapku dengan mata gemetar. Benar. Memang aku boros. Tapi uang cadangan di rekening lain itu harusnya cukup untuk menutupi pembayaran bulan ini. Kenapa rekening itu juga kosong? Kamu yang mencurinya kan? Mencuri? Jangan bercanda. Aku tidak menyentuh sepeser pun uang perusahaan ini. Aku mengklik folder rahasia terakhir di USB. Layar kini menampilkan salinan perjanjian induk dengan perusahaan manufaktur raksasa, klien terbesar kami yang tidak hadir di ruangan ini. Tirta, kamu lupa dengan keberadaan kontrak ini kan? Ini adalah kontrak paling vital yang mengikat kelangsungan hidup perusahaan kita, yang ditandatangani ayah 10 tahun lalu. Aku menandai sebuah paragraf dengan kotak merah tebal. Apabila direksi pihak kedua terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset, atau menyembunyikan status finansial secara sengaja, maka pihak pertama berhak memutus kerja sama secara sepihak dan menuntut pelunasan instan atas seluruh pinjaman, penalti yang berjalan. Proyek konsultasi abal-abal yang kamu buat itu ternyata melanggar pasal larangan kompetitor di kontrak ini. Alasan Bank Nusantara memblokir rekening kita bukan karena laporanku.
Tapi karena klien raksasa ini mengetahui kebodohanmu, lalu mengaktifkan klaim penalti pelanggaran kontrak, dan menarik denda miliaran rupiah secara otomatis dari rekening kita kemarin sore. Wajah Tirta berubah dari pucat pasi menjadi seabu-abu tanah. Kontrak sepenting itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku sudah memberitahumu. Berulang kali. Saat aku masih di Departemen Keuangan, aku selalu memasukkan peringatan risiko ini di laporan bulananku. Tapi kamu membuangnya. Bilang kalau kamu tidak mau membaca tulisan si fosil yang cuma mencari-cari kesalahan. Aku berjalan mendekati Tirta dan menunduk hingga wajah kami sejajar. Saat kamu mengusirku ke ruang arsip, kamu menertawakanku kan? Tapi asal kamu tahu, ruang arsip itu adalah gunung harta karun berisi rekaman kesalahan dan pelajaran masa lalu. Kamu menganggapnya sampah. Makanya kakimu sendiri yang terjerat oleh masa lalu. Tirta menelan ludah dengan susah payah. Tidak ada lagi jalan keluar. Jalan yang ia anggap sebagai era baru kini berubah menjadi rawa tanpa dasar karena ia mengabaikan fondasi masa lalu. Maya, tolong aku. Kalau kamu yang bicara, kamu pasti bisa negosiasi ulang dengan bos pabrik itu. Dia kan sangat menghargaimu. Kumohon. Aku minta maaf. Aku akan mengeluarkanmu dari basement, aku jadikan kamu wakil direktur. Apa saja. Tirta turun dari kursinya, berlutut, dan memeluk kakiku dengan putus asa. Tangannya yang lengket oleh keringat dingin mengotori celana jas kerjaku. Sosok arogan itu kini menangis merengek egois demi keselamatannya sendiri. Aku melepaskan jari-jarinya satu persatu dengan dingin namun bertenaga. Sudah terlambat, Tirta. Tidak ada lagi ruang negosiasi. Bank, supplier, dan yang terpenting, aku. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau mempercayai kata-katamu lagi. Aku berdiri dan menatap keluar jendela ruang rapat. Pemandangan hiruk-pikuk kota Jakarta terbentang di bawah sana. 10 tahun pernikahan kami, dan sejarah yang dibangun perusahaan ini. Semuanya runtuh berkeping-keping di dalam ruangan yang kotor ini. Ratapan Tirta kini berubah menjadi keputusasaan absolut. Dan di dasar keputusasaan itu, ia masih belum menyadari satu fakta paling mematikan. Hilangnya dana 30 miliar, pemutusan kontrak, blokir bank. Bukan aku yang menarik pelatuknya. Tangan Tirta sendirilah yang menekan tombol peluncur rudalnya. Bohong. Ini nggak mungkin. Konsultan itu bilang dia punya reputasi internasional. Kontraknya kan sudah lewat review pengacara, jerit Tirta memecah udara dingin. Pengacara? Ya, memang di kartu namanya tertulis begitu. Tapi Tirta, apa kamu pernah sekalipun mengecek sendiri latar belakang firma hukum mereka? Aku mengeluarkan selembar laporan investigasi dan melemparkannya ke depan wajah Tirta. Ini hasil penelusuran pribadiku. Perusahaan konsultan dan firma hukum itu. Keduanya baru dibuat sebulan yang lalu. Perusahaan bodong. Dari awal, kamu memang sudah diincar untuk diperas. Dan ini adalah fakta terbesar yang harus kamu ketahui hari ini. Aku merendahkan suaraku, mengucapkan setiap kata dengan tekanan yang mematikan. Seluruh orang di ruangan itu menahan napas. 3 hari yang lalu, kamu menyetujui transfer dana ke konsultan itu. Kamu tanda tangan dengan tanganmu sendiri kan? Lembar ketiga dari dokumen transfer itu. Ternyata bukanlah lembar persetujuan transfer biasa. Itu adalah klausul jaminan harta pribadi, personal guarante. Seketika, sisa-sisa nyawa di mata Tirta lenyap seketika. Wajahnya berubah mengerikan layaknya mayat, jaminan. Harta pribadi? Harta pribadiku? Tepat. Artinya, entah perusahaan ini bangkrut atau tidak, hilangnya dana 30 miliar. Denda penalti pabrik, dan sisa pinjaman bank. Semuanya akan menjadi beban utang pribadi atas nama Tirta Wirawan. Rekening pribadimu, rumah mewah yang kita tempati, mobil sport kebanggaanmu, semuanya akan disita oleh bank. Tirta mulai gemetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tidak pernah menstempel hal semacam itu. Aku tidak membacanya. Aku ditipu. Tentu saja kamu tidak membacanya. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan kencan makan siang dengan Siska, bukan? Atau karena kamu ingin pamer terlihat seperti eksekutif gila kerja yang tanda tangan cepat tanpa melihat isi dokumen? Begitukah bentuk kecepatan bisnis yang kamu agung-agungkan? Menatap suamiku yang terjerembab di lantai, aku memuntahkan beban terakhir di dadaku. Tirta, apa kamu tahu apa yang kulakukan di ruang tengah rumah kita setiap malam selama 10 tahun ini? Saat kamu mendengkur di kamar, aku melacak setiap stempel yang kamu cap hari itu. Aku merevisi dokumenmu yang salah ketik, menambal lubang hitunganmu, dan mengecek latar belakang vendor agar kita tidak tertipu. Slogan manajemen sempurna yang selalu kamu pamerkan itu.
Hanya bisa terwujud karena aku selalu bekerja rodi memperbaiki kebodohanmu di balik layar. Maya, kamu. Tapi kamu menyebutku fosil. Kamu membuangku ke bawah tanah. Dan kamu melarangku ikut campur dalam keputusanmu. Jadi, aku menuruti kata-katamu. Aku melihat kesalahanmu, aku melihat jebakan di dokumen itu, tapi aku melepaskan tanganku. Aku hanya ingin membuktikan apa yang terjadi kalau sihir kekuasaanku dicabut darimu. Tirta menatap telapak tangan kanannya sendiri lalu mulai tertawa sinting. Haha, jadi maksudmu, aku menghancurkan hidupku sendiri. Dengan tanganku sendiri? Bohong. Katakan ini bohong, Maya. Faktanya hanya satu. Kamu merusak rem pengaman bernama Maya dengan tanganmu sendiri, lalu menginjak gas dalam-dalam menuju jurang. Inilah hasilnya. Saat itulah, Pak Gunawan dari Bank Nusantara yang sejak tadi dia mengamati, berdehem dan angkat bicara. Benar apa yang dikatakan Bu Maya. Pihak bank juga telah memverifikasi dokumen jaminan pribadi tersebut. Tuntutan pelunasan utang PT Wirawan Sejahtera secara instan sudah masuk ke proses hukum. Besok pagi, pengajuan penyitaan atas seluruh aset pribadi Anda, Pak Tirta, akan dieksekusi oleh pengadilan. Arg. Tirta melolong seperti binatang buas yang terluka. Ia memegangi kepalanya dan membenturkan dahinya ke lantai berulang kali. Pemandangan itu lebih pantas disebut konyol daripada menyedihkan. Siska dan para karyawan muda sadar bahwa percikan api akan segera membakar mereka, mencoba menyelinap keluar ruangan. Namun di depan pintu rapat, pihak kepolisian dan petugas keamanan gedung yang telah dihubungi oleh Pak Kadir sudah memblokir jalan. Jangan harap bisa kabur, Siska, ujarku dingin. Total pengeluaran fiktif yang kamu selewengkan sudah dirangkum oleh Pak Kadir menjadi laporan kepolisian atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tas dan sepatumu itu akan disita sebagai barang bukti. Tidak atahaka, jerit Siska sambil terduduk di lantai. Surga dunia para lintah yang menghisap kerja keras orang lain telah rata dengan tanah. Aku menatap punggung Tirta yang meringkuk untuk terakhir kalinya. Sosok yang 10 tahun lalu ku percaya bisa memberiku kebahagiaan. Janji pada ayah mertua yang ku pegang teguh. Semuanya kini tuntas sudah, jatuh ke tempat yang semestinya. Kapal bernama PT Wirawan Sejahtera ini tidak pernah berlayar karena kaptennya yang berisik, melainkan mengapung karena dijaga dari bawah oleh tangan-tangan tak bernama yang berdarah-darah di ruang mesin. Aku menutup binderku dan menghembuskan napas panjang. Beban es yang membeku di dadaku perlahan mencair. Namun, ada satu hal terakhir yang harus diselesaikan oleh sang fosil. Maya, kumohon bilang ini cuma bohongan. Nggak mungkin aku nanggung utang sebanyak ini sendirian. Di lantai ruang rapat, Tirta meratap histeris. Wibawanya yang dulu suka memerintah dan mengejekku sebagai fosil sudah musnah tak berbekas. Yang ada hanyalah tangisan pengecut pria parubaya yang dihabisi oleh realita. Fakta tidak bisa diubah, Tirta. Kemandekanmu menjalankan kewajiban sebagai pemimpin dengan dalih kecepatan bisnis, kini datang menagihmu beserta bunganya. Aku menjawab dengan nada sekeras es. Aku mencabut flash disk USB dari laptop, lalu mengeluarkan satu flash disk lagi yang berwarna biru terang dan meletakkannya di atas meja. Balas dendam, ya. Bagi kalian mungkin ini terlihat seperti itu. Tapi bagiku, ini hanyalah mengembalikan segala sesuatunya ke tempat yang benar. Aku menatap seluruh jajaran direktur, Pak Kadir yang nyaris menangis lega, serta Pak Hartono yang bergetar menahan haru. Bapak-bapak sekalian, PT Wirawan Sejahtera memang sedang diambang kematian hari ini. Tapi, 10 tahun sejarah perusahaan ini tidak semuanya kotor karena ulah Tirta dan benalu-benalu muda ini. Keringat karyawan yang bekerja jujur di lapangan, serta ikatan kepercayaan dengan Anda para supplier, tidak boleh ikut hancur. Mendengar kata-kataku, Pak Hartono mengangkat wajahnya. Bu Maya, jangan-jangan. Selama 2 minggu di basement, saya tidak hanya membongkar masa lalu. Saya menyusun draft negosiasi ulang dengan vendor, serta proyeksi dana operasional darurat yang bisa diselamatkan dari pemotongan biaya tak wajar. Semuanya ada di flash disk biru ini. Aku membuka slide presentasi baru. Itu adalah rencana restrukturisasi PT Wirawan Sejahtera yang telah dibersihkan dari sel kanker bernama Tirta. Kredit bank dibekukan karena kreditur tidak lagi mempercayai nama Tirta Wirawan. Tapi jika pemborosan dihentikan, aset yang disalahgunakan ditarik kembali, dan proyek konyol itu dibatalkan. Arus kas darurat bisa diamankan. Suasana ruangan sedikit mereda. Pak Gunawan membetulkan letak kacamatanya dengan pandangan tajam. Bu Maya, apakah ini artinya Anda yang akan mengambil alih kursi kepemimpinan? Tidak. Saya akan meninggalkan perusahaan ini hari ini juga.
Pernyataanku membuat seluruh ruangan terkesiap. Bahkan Tirta pun mendongak. Hari ini saya resmi mengundurkan diri. Tapi sebelum pergi, saya ingin memberikan sisa pengetahuan saya sebagai fosil ini kepada mereka yang benar-benar mencintai perusahaan ini. Dengan proposal ini, negosiasi dengan bank dan klien besar masih sangat mungkin dilakukan, tapi ada satu syarat mutlak. Syarat apa? Uang? Harta gono gini? Potong Tirta dengan suara serakah, namun aku mengabaikannya total. Syaratnya, pemecatan tidak hormat untuk Tirta Wirawan, Siska, dan seluruh staf yang terlibat penggelapan. Serta, perusahaan harus menuntut mereka secara perdata atas kerugian material secara penuh, dan untuk Pak Kadir. Aku menatap manajer keuangan itu. Meskipun Anda di bawah tekanan, Anda membiarkan penyelewengan ini terjadi. Anda harus menerima penurunan jabatan dan pemotongan gaji selama 1 tahun untuk mendampingi masa krisis ini, dan Bima, saya merekomendasikan Anda untuk naik menjadi kepala bagian keuangan. Anda satu-satunya yang berani mencari kebenaran angka di akhir waktu. Mendengar namanya dipanggil, Bima berdiri dengan wajah kaget dan tegang. Udara di ruang rapat yang tadinya dipenuhi keputusasaan, seketika berganti menjadi harapan akan kebangkitan. Bu Maya, Ibu sampai memikirkan sejauh ini. Pak Hartono mengusap sudut matanya. Saya mencintai perusahaan ini. Saya tidak ingin membiarkan api kejujuran yang dijaga ayah mertua padam begitu saja. Ini adalah pengabdian terakhir saya. Agar setelah fosil ini pergi, perusahaan ini tidak akan pernah lagi menari dalam pesta iblis yang bodoh seperti kemarin. Tunggu. Maya. Jangan buang aku. Aku minta maaf. Aku janji bakal berubah. Tolong lunasi utangku. Tirta merangkak maju, mencoba menarik ujung celanaku dengan tangannya yang basah oleh keringat. Kamu harus memanen benih yang kamu tabur sendiri, Tirta. Itulah tanggung jawab orang dewasa. Bukankah kerasnya era modern yang mau kamu ajarkan padaku itu wujudnya seperti ini? Aku melepaskan jari-jarinya yang gemetar dengan tegas. Selamat tinggal, Tirta. Cara lamaku yang kamu anggap kuno itu, ternyata hanyalah tabir yang memanjakan monster di dalam dirimu. Aku baru menyadarinya sekarang. Hari ini, aku lulus menjadi pelindung dan ibumu. Tanpa meliriknya lagi, aku menunduk hormat kepada jajaran direktur dan perwakilan bank. Sisanya saya serahkan pada kuasa hukum perusahaan dan pihak bank. Data buktinya saya tinggalkan di sini. Saat aku berbalik menuju pintu, tanpa dikomando, staf perusahaan dan perwakilan vendor bergeser ke kiri dan kanan, membuka jalan untukku. Mereka yang dulu buang muka saat aku diasingkan ke basement, kini menatap kepergianku dengan mata berkaca-kaca penuh rasa hormat. Bu Maya, terima kasih. Benar-benar terima kasih. Suara parau Pak Hartono mengiringi langkahku. Aku mendorong pintu kayu itu tanpa ragu. Di depanku terbentang lorong yang bermandikan cahaya matahari siang yang cerah. Tak ada lagi bayang-bayang angka suram maupun beban suamiku di sana. Langkahku terasa sangat ringan menuju deretan lift. Selama 10 tahun, aku memikul beban tembok kastil ini sendirian di tempat gelap. Kini tembok itu runtuh. Dan aku bebas melangkah di bawah langit biru. Ting! Pintu lift terbuka. Saat aku hendak masuk, suara teriakan bergema dari ujung lorong. Maya, tunggu. Jangan pergi. Tirta berlari mengejarku, kakinya tersandung karpet, hingga ia terjatuh berlutut tepat di depan pintu lift. Dari belakangnya, Siska tampak ditarik oleh petugas keamanan sambil menangis meraung-raung. Maya, pikirkan lagi. Aku tahu aku bodoh. Kalau kamu pergi, aku bukan cuma jatuh miskin, aku bakal nanggung utang seumur hidup yang gak akan lunas. Rumahku, mobilku, statusku, semuanya hilang. Apa kamu tega? Lolongan Tirta memancarkan teror yang nyata. Bagi pria pamer sepertinya, kehilangan semua kemewahan itu sama dengan kematian. Aku berbalik dengan perlahan, menatapnya tanpa ekspresi bagaikan dinding beton yang dingin. Tega? Tentu saja. Karena penderitaan yang menunggumu saat ini, hanyalah 1/10% dari penderitaan yang kamu bebankan padaku selama ini. Jangan sedingin itu. Kita sudah 10 tahun menikah. Perasaan itu sudah mati tepat saat kamu mempermalukanku di depan umum dan memanggilku fosil. Tepat saat kamu tertawa bersama Siska sambil mengotori mejaku. Pandanganku beralih pada Siska yang sedang meronta-ronta dipegangi satpam. Saya cuma ditipu. Pak Tirta yang nyuruh saya. Teriaknya layaknya kaset rusak. Siska, akan kuberitahu satu hal. Suaraku membelah tangisannya. Kertas-kertas kwitansi usang yang kamu buang sembarangan ke basement karena menganggapnya sampah masa lalu. Tahukah kamu kalau aku sengaja menyimpan salinan fisiknya di laci bawahku? Gerakan Siska terhenti seketika. Matanya terbelalak kengerian.
Sebelum aku pindah ke bawah, aku sengaja mencetak dokumen fiktifmu secara diam-diam. Kamu boleh meretas data di komputer, tapi kamu tidak bisa membakar kertas aslinya di laci rahasiaku. Aku merogoh tas kerjaku, mengeluarkan flash disk ketiga, berwarna merah menyala, lalu melemparkannya kepada salah satu direktur yang ikut keluar dari ruang rapat. Ini adalah serangan keduaku. Isinya adalah rekaman lengkap modifikasi digital dan jejak login manipulasi data keuangan selama 3 tahun terakhir yang dilakukan oleh Tirta, Siska, dan antek-antek mudanya. Semuanya tercatat hingga ke detiknya. Direktur itu menerimanya dengan tangan gemetar. Wajah Tirta yang tadinya pucat kini berubah menghitam layaknya abu. Maya, kamu sudah merencanakan jebakan ini sejauh itu. Merencanakan jebakan? Tidak. Aku hanya selalu mengawasi kalian. Aku menatap lurus ke arahnya. Aku melihatmu berbohong, aku melihat dia mencuri, aku melihat perusahaan ini sedikit demi sedikit keracunan. Dulu, aku mati-matian memperbaiki racun itu di malam hari, berharap kalian sadar. Tapi kesabaranku kau anggap sebagai angin lalu kau buang aku layaknya sampah. Aku maju selangkah, menunduk menatap mata Tirta yang kini penuh dengan ketakutan seolah melihat iblis. Aku bukan ketinggalan zaman, Tirta. Aku cuma mengetahui semuanya. Bagaimana pengetahuanku itu akan digunakan untuk melindungimu, atau untuk memenggal kepalamu yang menentukan itu semua bukanlah aku, melainkan kesombonganmu sendiri. Tirta membuka mulutnya tapi tak ada suara yang keluar. Pria yang membuangku karena dianggap kuno, baru menyadari bahwa sosok yang ia buang adalah Tuhan yang memegang kunci kehidupan dan kematiannya. Aku masuk ke dalam lift dan menekan tombol lobi. Tirta, sebelum berpisah, aku akan mengajarimu satu hal yang lebih penting dari teori manajemen modern. Suaraku mengalun dingin seiring pintu lift yang bersiap menutup. Perusahaan itu tidak berjalan karena teriakan nyaring orang-orang yang gila eksistensi di atas panggung. Perusahaan berjalan karena ada orang-orang yang dalam diam menopang fondasinya dari bawah tanah. Saat orang-orang penopang itu dihancurkan, bangunan di atasnya akan ambruk dalam hitungan detik. Kamu mengira kamu sedang menyangga atap terberat, padahal aslinya, kamu sibuk menggali dan merusak fondasimu sendiri. Ting, pintu lift mulai menutup perlahan. Maya, tolong aku. Maafkan aku. Maya. Ratapan menyedihkan Tirta menggema di lorong, namun tak mampu sedikit pun menggetarkan hatiku lagi. Di detik terakhir pintu menutup, aku melihat pemandangan Siska yang diseret polisi dan suamiku yang meringkuk di lantai. Pemandangan yang teramat sangat menyedihkan. Selamat tinggal. Fosil ini sekarang akan mulai menjalani waktu miliknya sendiri. Lift bergerak turun dengan mulus. Sensasi tanpa beban menyelimuti seluruh tubuhku, bagaikan lepas dari rantai gravitasi. Selama 10 tahun, aku dipenjara oleh angka-angka dan peran bernama Nyonya Tirta. Kini, rantai itu hancur berkeping-keping. Saat langkahku menyentuh lobi utama dan melangkah keluar dari gedung, langit Jakarta yang cerah menyambutku. Aku menghirup udara bebas dalam-dalam. Tidak ada lagi bau apek ruang arsip, napas bau alkohol Tirta, atau parfum menyengat Siska. PT Wirawan Sejahtera mungkin akan melewati jalan terjal berdarah-darah menuju pemulihan di bawah manajemen baru. Tirta akan menghabiskan sisa hidupnya bagai di neraka untuk melunasi utang-utangnya. Namun, itu semua bukan urusanku lagi. Aku melangkah ringan di atas aspal ibu kota. Aku tidak akan lagi menjadi bayangan yang menyokong seseorang. Aku akan melangkah dengan kakiku sendiri menuju musim yang baru. 1 bulan kemudian, aku menyewa sebuah apartemen sederhana di daerah pinggiran Jakarta, dan mulai bekerja sebagai staf paruh waktu di sebuah kantor konsultan pajak ternama yang sejak lama menawariku posisi. Gajiku hanya sepersekian dari gajiku dulu, namun hatiku luar biasa damai. Sore hari sepulang mampir ke supermarket, aku duduk di bangku taman sambil membuka aplikasi berita di ponselku. Di sudut berita ekonomi, terdapat update singkat mengenai perombakan jajaran direksi PT Wirawan Sejahtera dan kasus penggelapan dana mantan direkturnya, Tirta Wirawan. Tertulis bahwa rumah dan aset Tirta disita bank, dan kini ia bekerja banting tulang sebagai mandor kasar di proyek bangunan demi menyambung hidup dan membayar cicilan penalti. Sosok pria arogan berjas mewah yang menertawakanku sebagai fosil itu mencoba kuingat. Tapi anehnya, aku tak bisa membayangkan wajahnya dengan jelas. Di otakku, ia telah lenyap menjadi masa lalu yang sama sekali tidak relevan. Aku juga mendengar rumor tentang Siska. Karena dikejar utang reimburs yang ditarik paksa perusahaan, dan ditinggalkan oleh teman-temannya, ia kini kabarnya bekerja di klub malam remang-remang di Jakarta Barat untuk melunasi utang tas mewahnya yang telah disita polisi, karma yang setimpal. Menutup ponselku, aku memandang matahari terbenam. Langit memerah, dan udara sore membawa aroma masakan rumah.
Tiba-tiba aku teringat ucapan almarhum Bapak Haryo sebelum meninggal. Maya, yang menopang indahnya bunga yang mekar di taman, adalah akar-akar kecil yang menjalar jauh di bawah tanah yang tak terlihat. Jika akarnya membusuk, bunganya akan layu dalam sekejap. Jadilah manusia yang menghargai akar itu, nak. Dulu aku salah mengartikan bahwa tugas itu artinya aku harus menopang Tirta tanpa henti. Ternyata aku salah. Yang harus kujaga dan kurawat adalah akarku sendiri, akar bernama integritas dan harga diri. Pesan terakhir yang kutinggalkan di kantor itu masih kupegang erat hingga sekarang. Sebuah sistem tidak akan hancur karena hilangnya orang yang vokal, tetapi akan hancur saat orang yang menopang dalam diam pergi. Hal ini berlaku di perusahaan, keluarga, maupun hubungan antar manusia. Mereka yang menyepelekan orang-orang yang tulus mendukung mereka, pada akhirnya akan hancur berkeping-keping. Dari puing-puing kehancuran itu, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Setelah 10 tahun yang panjang, aku menanggalkan papan nama istri sang direktur dan menyambut esok hari sebagai perempuan merdeka bernama Maya. Aku bangkit, menjinjing kantong belanjaan, dan melangkah pulang. Besok aku akan bekerja dengan tenang, menyeduh teh hangat, dan menikmati malamku. Tidak perlu lagi mencocokkan angka demi orang lain. Lembaran buku besar kehidupanku mulai sekarang, akan kucatat dengan tanganku sendiri secara perlahan. Langkahku seringan kapas, menembus senja Jakarta, aku terus berjalan lurus menuju kebebasanku sendiri. Pesan penutup sang pencerita. Manusia seringkali baru menyadari apa yang paling berharga setelah mereka kehilangannya. Kata-kata manis, arogansi, ego, dan rasa superioritas dengan merendahkan orang lain. Semua itu sangat rapuh dan mudah hancur ketika satu fondasi kepercayaan dicabut, bukan? Maya tidak pernah berteriak menyalahkan siapapun hingga akhir. Ia hanya dengan tenang merekam realita dan menjaga apa yang harus ia jaga. Dan mungkin, justru kesunyian itulah yang membuat eksekusinya terasa begitu menyakitkan sekaligus elegan. Kerja keras seseorang seringkali diremehkan hanya karena tidak terlihat. Namun, kenyataannya, orang-orang di balik layar itulah yang setiap hari menyelamatkan hidup kita. Bagaimana pendapat kalian setelah membaca kisah adaptasi ini? Jika Anda berada di posisi Maya, mungkinkah Anda akan bertahan selama 10 tahun? Atau Anda sudah pergi sejak lama? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kata-kata Anda bisa menguatkan seseorang di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah membaca hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.